Dewan juri yang terhormat, kami dari tim proposisi dengan mosi Dewan ini percaya bahwa sekolah wajib mengadakan olahraga pagi setiap hari. Sebelum masuki argumen, mari kita mendefinisikan mosi terlebih dahulu. Yang pertama, sekolah wajib mengadakan. Wajib berarti dari kata ini harus dilakukan apabila tidak ada halangan. Yang kedua adalah olahraga. Olahraga tidak hanya fisik saja. Mari kita definisikan olahraga ini menjadi olahraga pikiran. Bisa membaca buku atau melatih otak. Sehingga di status quo saat ini yang bisa kita lihat, sudah ada sekolah di Sulawesi Selatan yang menerapkan program ini, dan tentu program ini berjalan sampai sekarang, Dewan Juri. Setelah itu, olahraga pagi yang kami maksud adalah suatu kegiatan yang dimana fisik kita digerakkan agar lebih bugar, atau kita bisa mengganti olahraga pagi ini dengan olahraga pikiran, bisa membaca buku yang seperti saya sebutkan tadi. Lalu, saya akan membagi poin argumen menjadi poin. Yang pertama, olahraga tidak selalu kegiatan yang berat. Di sini kami mendefinisikan bahwa olahraga bisa saja yang ringan, atau bisa saja yang membantu atau melatih fokus untuk belajar, seperti stretching atau sekedar pemanasan dan pendinginan. Yang kedua, kebijakan ini efektif dan memugarkan tubuh siswa dan siswi sebelum belajar, dan dampak positifnya yaitu yang pertama, siswa-siswi segar dan tidak mengantuk. Yang kedua, lebih fokus untuk belajar. Dan yang ketiga, siswa-siswi lebih bugar dan sehat. Namun, Dewan Juri, tidak semua anak punya waktu untuk berolahraga. Maka kami sebagai sekolah berperan dan memanfaatkan waktu tersebut untuk berolahraga agar bisa berdampak kepada siswa yang bahkan tidak pernah berolahraga dikarenakan waktu liburnya dipakai untuk bersantai-santai saja. Lalu mungkin dari tim oposisi akan berpikir bahwa ini akan membuang waktu atau akan berat di sisi siswanya sendiri. Namun kami mempunyai solusi, yang itu pertama, olahraga sambil bermain agar siswa tidak gampang jenuh, atau dia akan mengembangkan olahraga itu sesuai kreativitasnya sendiri. Yang kedua, olahraga yang bervariasi dan kreatif. Guru akan mengambil peran dan siswa-siswi untuk membantu olahraga ini agar menjadi lebih kreatif dan menarik serta seru. Lalu mengenai waktu, kami mempunyai mekanisme dan solusi. Ini tidak akan memakan waktu yang lama. Mekanisme kami yaitu akan memakan efisiensi untuk berolahraga adalah 10-15 menit saja agar tidak memakan waktu yang banyak, Dewan. Dan kami berikan yang tidak berat di sebelah satu sisi saja. Yang pertama, bisa saja di kelas, tidak harus di lapangan, Dewan Juri. Namun dengan dampingan guru. Lalu olahraga itu tidak hanya untuk hal-hal berat saja, bisa saja kami meringankan olahraga tersebut. Dan pada akhirnya, Dewan Juri yang terhormat, tidak akan ada berat di sisi sebelah, karena kami memberikan solusi yang mungkin bisa tidak hanya mengembangkan kreativitas itu saja, menyehatkan tubuh saja. Mungkin itu saja. Bangga menjadi tim proposisi. Terima kasih kepada pembicara pertama proposisi. Untuk memulai debat di bangku oposisi, mengundang pembicara pertama oposisi. Waktunya 5 menit, dimulai dari kata pertama. Saya Yola melanjutkan kasus dalam hitungan 3, 2, dan 1. Juri sadari mosi ini berfasa, Dewan ini percaya. Artinya mosi ini adalah mosi analisis, yang dimana dikodasi harus membuktikan kepada juri manakah sebenarnya yang menguntungkan pada akhirnya. Tapi ya, ada poin bidasan di sini. Bentuk mungkin tim proposisi hadir dengan mengatakan tidak semua anak punya waktu untuk olahraga. Aku rasa ini udah keliru dari awal, Juri, karena ya kita tahu di setiap mapel pelajaran ada yang namanya PJOK, yang dimana mereka akan tetap terlibat dalam olahraga. Artinya kalau mereka membawa tidak semua anak mempunyai waktu olahraga, aku rasa ini sangat keliru di sisi mereka. Maka poin mereka tidak bisa dikredit. Tapi ya, kalau mereka hadir dengan mengatakan bentuk paksaan ini akan menjadi kebiasaan, ini nggak benar, karena implementasinya itu berbanding terbalik dengan realistis status quo. Jadwal sekolah yang padat atau full day, siswa berada di sekolah dari pagi sampai sore dengan rangkaian mapel yang panjang dan berurutan. Ini dibuat untuk meningkatkan kualitas belajar dan memperluas waktu pembelajaran itu sendiri. Tapi yang terjadi silakan.
Baik, Dewan Juri yang terhormat, di sini mengenai waktu full day school, dia mengatakan full day school. Namun Dewan Juri yang terhormat, di sini tim proposisi mengatakan bahwa kami mengambil waktu hanya 10 sampai 15 menit saja, itu pun sebelum pembelajaran dimulai. Baik, itu saja, terima kasih. Aku rasa kamu keliru terhadap apa yang aku berikan. Full day school yang kami maksud adalah jadwal sekolah mereka dari pagi sampai sore. Artinya mereka akan padat pada akhirnya. Tapi ya, mari lanjut. Berbanding terbalik dengan realistis status quo karena ya, yang pertama, kelelahan mental karena jadwal pembelajaran dalam satu hari ditambah tugas lainnya. B, dalam setiap mapel ini menuntut siswa untuk fokus tinggi, tapi malah burn out. Karena apa? Karena mereka sudah kecapean sedari awal. Pun kalau mereka hadir dengan mengatakan dengan mengatakan ini hanya digunakan 10 sampai 15 menit saja, tapi bervariatif. Artinya, kefokusan siswa dari awal pembelajaran itu sudah tidak fokus karena mereka akan terdistraksi. Bagaimana caranya? Mereka tidak mau lagi untuk belajar formal karena di otak mereka ya cuma hanya bermain. Artinya, variasi yang dihadirkan oleh tim pro itu tidak bisa dikredit pada akhirnya. Tapi ya, latar belakang mosi ini adalah oposisi hadir dan nggak tolak bentuk olahraga di sekolah. Tapi yang menjadi masalah adalah bentuk kewajibannya secara serentak di setiap sekolah, karena sekolah adalah institusi dengan formal yang punya prinsip akademik tinggi dan terbatas, waktu belajar akademik yang sudah padat, dan kondisi fisik siswa yang beragam. Artinya tidak semua siswa siap untuk berolahraga setiap hari. Bahkan itu kalau mereka mengatakan ini bervariasi pada akhirnya, tapi saya rasa ini nggak akan menguntungkan pada akhirnya karena ya kondisi fisik siswa yang beragam yang ada di satu sekolah itu sendiri ya. Dan beban aktivitas yang sudah padat, mereka dihadirkan dengan mapel-mapel yang banyak dan dihadirkan dengan hari-hari dengan 5 hari sekolah misalnya, dengan waktu yang padat, dengan PR yang ada. Aku rasa ini udah membuat otak mereka berolahraga setiap hari. Jadi kalau mereka hadirkan dengan mekanisme ini adalah olahraga otak, aku rasa ini udah terjadi kok dan nggak perlu ditambah. Ya, mereka udah olahraga otak di semua mata pelajaran yang ada dengan 5 hari dan full day. Tapi ya, apa yang urgent di sini, juri? Bentuk legitimasi kewajiban ini bisa membuat pola berbahaya dalam sistem pendidikan, yaitu semua masalah akan diselesaikan dengan penambahan kewajiban, bukan perbaikan kualitas. Artinya, ini tidak menyelesaikan akar masalah yang ada. Kualitas di sekolah tidak menjadi baik, tapi malah menambah akar masalah dari itu semua. Tapi ya, kami akan menghadirkan solusi yang ada di sisi opposition. Bagaimana? Kita tetap ada olahraga dalam bentuk mata pelajaran atau PJOK, itu sudah cukup dan tidak perlu ditambah lagi. Pun dua, produktivitas masa aktifnya siswa yang perlu kita ketahui adalah 1-2 jam di pagi hari. Artinya kalau mereka di awal sudah capek, aku rasa ini sudah tidak bisa melanjutkan mata pelajaran selanjutnya. Silakan. Baik, Dewan Juri. Dengan itu bangga. Oke, terima kasih kepada pembicara pertama oposisi. Melanjutkan debat, mengundang pembicara kedua proposisi. Terus. Debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Terima kasih Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta rekan berpikir saya dari tim Kotra yang saya banggakan. Kami dari tim proposisi sangat menyetujui mosi perdebatan kita pada hari ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa sekolah wajib mengadakan olahraga pagi setiap harinya. Mengapa? Ketahuilah Dewan Juri, bahwasannya anak murid sekarang seringkali mengalami kesulitan dan kebugaran tubuh mereka berkurang. Alasannya karena anak seringkali mementingkan penggunaan gadget dibandingkan berolahraga, seperti yang dikatakan oleh pembicara satu tadi, bahwa
pembicara satu dari tim kami mengatakan bahwa anak seringkali waktu liburnya dipakai untuk bersantai-santai saja. Maka dari itu, yang seperti kita ketahui dalam status quo saat ini, siswa bahkan saat melaksanakan upacara bendera saja seringkali kedapatan ada yang lemas, bahkan pingsan. Ini salah satu contoh bahwasannya kebugaran tubuh mereka lemah. Bahkan hanya untuk berdiri saja juga sudah bisa merasakan kelelahan. Maka dari itu, solusi yang bisa kita laksanakan ialah sekolah bisa mewajibkan pengadaan olahraga pagi setiap hari. Saya adalah Dewan Juri bahwasannya di sekolah kita tidak hanya belajar akademik, tetapi juga ada yang namanya non-akademik. Maka dari itu, dengan ini yang dimaksud oleh dari tim oposisi tadi bahwa siswa itu sudah mengalami full day school. Nah, maka dari itu, siswa sudah tidak punya waktu lagi untuk yang namanya berolahraga. Sehingga siswa juga tidak bisa memastikan dirinya bahwa kebugaran mereka itu tetap ada. Maka dari itu, dengan menyetujui mosi ini, tanpa disadari oleh siswa itu sendiri, kebugarannya sudah meningkat. Karena sekolah pasti menerapkan olahraga pagi yang pastinya bermanfaat juga bagi siswa. Tapi tidak hanya siswa saja, tetapi ada juga manfaatnya bagi guru-guru. Maka dari itu, jika sekolah menerapkan olahraga pagi atau olahraga rutin setiap pagi dan dilakukan sebelum waktu pembelajaran dimulai, pastinya akan bermanfaat bagi siswa itu sendiri dalam mencerna pembelajaran itu sendiri. Siswa akan jadi lebih fokus dalam pembelajarannya. Olahraga yang dilakukan itu tidak selalu hal yang berat seperti yang dikatakan oleh pembicara satu dari tim kami. Dan juga tidak memakan waktu yang banyak dan tidak bisa mengganggu dalam waktu pembelajaran. Sekolah bisa menawarkan olahraga pagi itu hingga waktu 10-15 menit, yang dimana bisa diisi dengan stretching, peragangan hingga pendinginan. Karena tujuan utama dilaksanakan olahraganya itu adalah agar kebugaran tubuh siswa atau juga bisa menjernihkan otak siswa dalam pembelajaran. Interupsi. Silakan. Tapi juri, kita siswa itu tidak hanya butuh olahraga, mereka akan makan seperti protein, vitamin dan lain sebagainya. Artinya apa? Olahraga itu nggak sewajib itu diwajibkan oleh sekolah, karena mereka di rumah itu akan terdoktrin pada akhirnya mereka untuk butuh olahraga karena remaja sekarang itu butuh. Itu beda Dewan Juri. Maka yang dimaksud dari tim oposisi tadi, maka yang dimaksud adalah untuk menambah energi. Sedangkan olahraga itu bisa menambah kebugaran siswa. Mengapa? Karena tanpa olahraga siswa itu bisa merasakan lemas meskipun merasakan lemas karena tidak adanya aktivitas pada tubuh. Tapi bukan hanya tubuh saja, tapi melalui pikiran juga. Mari kita lanjutkan ke argumen saya. Ketahui dan juri, manfaat dari olahraga ini juga bisa dirasakan oleh guru. Karena dalam lingkup sekolah tentu ada siswa dan guru. Jadi manfaat olahraga bisa dirasakan oleh semua kalangan dan tidak hanya siswa saja. Itu saja dari tim proposisi, bangga menjadi tim proposisi. Melanjutkan kasus mengundang pembicara kedua kontra. Here. Oke, untuk preferensi POI, tolong jangan spam interupsi karena saya fokus pada perdebatan argumentasi saya. Saya rasa tidak ada isu-isu sensitif, tapi jika ada itu tidak merepresentasikan diri saya. Saya Gina, lanjutkan kasus dari sisi oposisi. 3, 2, 1. Juri, kita di sekolah itu udah olahraga fisik. Jadi definisi yang mereka hadirkan itu udah salah. Mari respon juri. Mereka bilang kalau pada akhirnya mereka akan membuat hal ini dengan cara olahraga setiap hari, setiap pagi 10-15 menit. Tapi ini tidak pernah dijustifikasi karena pada akhirnya mereka tidak pernah menjelaskan kepada juri atau pada audiens semua yang hadir di sini, tidak pernah menjelaskan bagaimana pada akhirnya bentuk dari olahraga kita pada pagi hari. Tapi aku rasa ini akan memungkinkan untuk siswa itu akan
terjadinya burnout. Karena pada akhirnya siswa kalau udah di pagi hari udah dikasih olahraga berat atau olahraga yang 10 sampai 15 menit itu, tapi aku rasa ini nggak akan seefektif itu dan semasif itu Juri. Karena pada akhirnya mereka itu akan terjadinya burnout dan udah tidak bisa melanjutkan pelajaran atau tidak akan fokus pada pelajaran itu sendiri. Jadi pada akhirnya kalau mereka menghadirkan olahraga, mereka tidak pernah mengkhawatirkan bagaimana kondisi siswa untuk melanjutkan atau memulai pelajaran di hari itu. Oke. Dua, mereka bilang kalau ini mereka bilang kalau siswa itu udah kekurangan olahraga di hari libur mereka karena penggunaan gadget. Tapi aku rasa di sekolah itu ada ekstrakurikuler. Jadi kalau pada akhirnya mereka menghadirkan olahraga pagi setiap hari, jadi pada akhirnya kalau bayangkan Juri, kalau di pagi hari mereka udah olahraga 10 sampai 15 menit, tapi di sore hari mereka harus untuk ekstrakurikuler lagi seperti main futsal, main basket dan lain sebagainya. Artinya apa? Olahraga yang di sisi mereka itu akan over dan tidak bisa menyetarakan fisik siswa. Oke, mari masuk ke ranah argumentasi utama saya. Aku rasa kalau untuk menghadirkan olahraga pagi setiap hari itu akan ribet karena mereka harus membawa pakaian olahraga setiap hari. Jadi aku rasa ini tidak akan seefektif itu karena mereka harus diwajibkan untuk membawa pakaian olahraga setiap hari dan itu harus dicuci terlebih dahulu. Oke, pada tahap intervensi, pemerintah itu memaksakan olahraga sebagai kewajiban yang seperti melakukan program yang seragam. Ini mengabaikan fakta bahwa siswa itu memiliki kondisi fisik yang berbeda-beda. Jadi pada akhirnya kalau mereka tidak menghadirkan bagaimana siswa itu mempunyai fisik yang berbeda-beda, artinya kalau ini hadir di P3 mereka ini tidak se-likely itu dan Juri. Karena pada akhirnya ya di dunia kami lah yang bakalan baik Juri. Oke. Siswa itu mempunyai fisik yang berbeda-beda. Bahkan dalam standar kesehatan global seperti aktivitas internasional itu mereka mengatakan kalau sebenarnya siswa itu tidak boleh untuk dilakukan olahraga yang berlebihan karena siswa itu memiliki standar fisik yang berbeda-beda. Jadi pada akhirnya kalau mereka menghadirkan ini nggak bisa dikredit karena data aku udah dikredit. Oke, data dari National Institute of Health menunjukkan bahwa kelelahan kronis pada siswa berkorelasi dengan penurunan performa akademik dan kesehatan mental. Jadi pada akhirnya mereka mau menghadirkan olahraga, tapi pada akhirnya kondisi atau otak mereka akan susah menyerap pelajaran tersebut. Karena pada akhirnya mereka tidak pernah mengkhawatirkan hal ini, jadi jangan kredit mereka Juri. Pada level perilaku, kebiasaan yang terbentuk karena bergantung pada kontrol eksternal, jadi pada akhirnya hal ini nggak akan berkelanjutan Juri, karena mereka akan bergantung pada kontrol dan tidak pernah memikirkan bagaimana kalau mereka lulus pada akhirnya. Jadi pada akhirnya ketika aturan itu hilang atau mereka udah lulus, perilaku juga akan hilang Juri, karena mereka udah bergantung pada kontrol tersebut. Jadi kalau kontrol itu udah hilang, kebiasaan itu juga akan hilang. Jadi aku rasa di sisi kita solusinya adalah kita mau untuk siswa itu paham bahwa fisik mereka itu butuh untuk olahraga. Jadi kalau mereka disadarkan atau diberikan pemahaman seperti edukasi dan lain sebagainya, itu akan lebih menyerap dan memberitahukan pada remaja-remaja atau siswa-siswa di sekolah itu kalau sebenarnya fisik mereka itu butuh untuk olahraga. Tapi pada akhirnya aku lihat di status quo, remaja sekarang udah melihat olahraga seperti hal yang FOMO, atau mereka udah membenarkan kalau sebenarnya olahraga itu udah membentuk bagaimana sosialisasi dan bentuk-bentuk dari sosial yang hadir di pertemanan mereka, itu olahraga udah dibiasakan. Jadi pada akhirnya kalau mereka menghadirkan ini di sekolah, ya itu akan boring karena hanya 10 sampai 15 menit aja, padahal di luar mereka bisa berteman bersama dengan teman-teman mereka untuk olahraga seperti main futsal dan lain sebagainya. Oke, mari lanjut. Oke, dengan seluruh rasa bangga. Terima kasih kepada pembicara kedua dari kontra. Melanjutkan debat, mengundang pembicara ketiga dari proposisi. Baik, Dewan Juri, debat akan dimulai dalam 3, 2, 1. Saya sebagai pembicara ketiga pada mosi kali ini saya setuju banget sama mosi kali ini bahwa sekolah harus mempunyai program untuk mengadakan olahraga di setiap pagi. Pertama,
tim kontra mengatakan tidak semua anak punya waktu di setiap mata pelajaran. Pasti semua sekolah pasti mempunyai mata pelajaran olahraga. Baik, di sini saya setuju bahwa setiap sekolah mempunyai pelajaran olahraga, tapi mari kita tahu Dewan Juri bahwa saat pelajaran olahraga tidak semua siswa itu fokus. Bahkan contoh saat ini di sekolah saya, ketika olahraga kebanyakan anak-anak yang bermain, maka dari itu kalau dia tetap bermain-main saat olahraga, dia akan menyebabkan cedera pada diri dia sendiri. Yang kedua, bentuk paksaan jadwal sekolah yang padat memburuk day school. Nah, ini kita membahas bahwa kita ini olahraga di pagi hari, bukan melakukan olahraga di saat bulan hari. Tim sebelah mengatakan terus-menerus bahwa olahraga itu sangat memberatkan, padahal yang sebenarnya olahraga itu sangat ringan ketika kita bisa memperhatikan lebih jelas bahwa olahraga itu sangat ringan bagi kita melakukan stretching, dan seperti P1 dan P2 saya katakan bahwa olahraga tidak hanya dilakukan dari dalam diri kita maupun dari kebugaran kita, bisa dilakukan dalam cara berpikir kita. Yang ketiga, mereka menyebutkan bahwa makanan saat di olahraga tidak hanya kebugaran tidak hanya didapatkan dari olahraga, tapi bisa didapatkan dari makanan. Baik Dewan Juri, yang saya pertanyakan, apakah makanan itu akan langsung berdampak pada kebugaran kita? Apakah makanan langsung akan memproses dalam diri kita? Tentu saja tidak. Makanan tidak. Selain kita harus makan makanan yang protein, tentunya kita harus berolahraga yang dilakukan dengan melakukan berfungsi untuk menambah energi sedangkan olahraga berfungsi untuk mengutamakan fisik mereka. Jika dalam tubuh saja diisi makanan dan lemak, bagaimana bisa menjamin penuh menguatkan kebugaran tubuh mereka? Yang ketiga, waktu belajar yang terbatas. Tidak siswa bisa berolahraga. Baik Dewan Juri, dari tadi mereka menyebutkan bahwa tidak semua anak bisa melakukan olahraga. Yang kita lihat seperti status saat ini, kalau kebanyakan anak-anak yang sekarang agak gemuk, jadi bisa dibilang kalau tidak adanya pengolahragaan dalam diri dia dari sejak awal, maka bagaimana dia caranya berubah diri dia menjadi lebih baik kembali? Apakah dia akan menetap terus seperti itu? Apakah Indonesia tetap mempunyai badan yang tetap begitu saja? Padahal yang kita tahu bahwa badan yang sangat berat di bawah itu akan sangat menyebabkan pada diri kita sangat mempunyai masalah di sini. Oke, saya akan masuk di argumen saya. Saya sangat setuju karena kita wajib melakukan olahraga pagi di sekolah untuk meningkatkan kebugaran. Biasanya siswa yang datang seolah-olah pagi itu masih mengantuk, maka pentingnya olahraga. Karena yang pertama, saat siswa datang ke sekolah masih mengantuk, kebanyakan bahkan di sekolah saya itu mengadakan yaitu program pagi di hari Selasa. Jadi setiap siswa itu menyadari bahwa besok bakalan ada program pagi. Jadi dia akan datang cepat-cepat pada waktu itu. Selain itu, memang meskipun mereka juri sadari kalau pada sekolah mereka tuh misalnya adanya penentuan seperti misalnya olahraga di hari Selasa. Jadi secara langsung mereka juga akan mengamini sisi kita. Karena pada akhirnya olahraga itu dilaksanakan di hal-hal tertentu aja, bukan setiap hari. Baik, kan saya bilang hanya di hari Selasa, bukan di setiap hari. Nah, di sini kalian tadi mengatakan bahwa ketika dilaksanakan setiap hari itu bakal menghambat pelajaran, dan maka dari sini sekolah saya hanya mengadakan pada hari Selasa. Pentingnya untuk menjaga kebugaran kita dengan tidak mengganggu sama sekali jam waktu pelajaran. Karena tentunya ketika kita mengadakan olahraga pagi, tetap akan proses kok pembelajaran berjalan dengan lancar. Oke, mari saya akan masuk ke poin kedua saya. Dampak ketika tidak ada olahraga di pagi hari. Bayangkan Dewan Juri, kebanyakan Gen Z sangat malas dengan adanya olahraga. Padahal tanpa mereka sadari diri dia itu sangat perlu olahraga. Apalagi kita masih di bawah umur. Bagaimana dengan tua nantinya kalau kita tidak berolahraga di saat diri kita masih muda? Kedepannya saat tua kita mungkin bakal kena kolesterol, tekanan darah tinggi. Kita tidak tahu penyebab kedepannya bagaimana. Oke, mari kita masuk ke poin ketiga saya. Sekolah mempunyai kewajiban untuk memperingatkan siswa mereka dengan cara melakukan olahraga di... Oke, saya bangga menjadi tim proposisi. Melanjutkan debat, mengundang pembicara ketiga dari oposisi.
Oke, sebelumnya disclaimer kalau aku nggak akan bawa isu sensitif, tapi kalau bawa itu nggak mempresentasikan diri aku, tapi hanya kepentingan debat aja. Aku Rahmat akan menutup kasus dari sisi oposisi dalam waktu 3, 2, dan 1. Pertama, gimana penggambaran di sisi kita? Aku seorang siswa yang dimana lagi sedang giat banget untuk belajar di sekolah dan bertemu teman-teman di sekolah gitu aja. Tapi aku ingat kalau pada akhirnya aku sampai di sekolah itu akan senam misalnya atau olahraga di sekeliling di sekolah itu. Tapi dengan begitu di pagi hari dengan juga dalam keadaan yang ngantuk atau juga yang aku nggak bisa buat apa-apa, dan seharusnya aku lakukan yang pastinya akan senang dan sebagainya akan bisa membuat aku untuk yang harus menggerakkan tubuh aku. Dan pada akhirnya juri, di sini kita bisa membangun kasus. Kalau pada akhirnya kita kalau seperti ini, itu akan membuat sisi kita itu akan nggak bisa untuk belajar atau nggak fokus, karena pada akhirnya ya itu aku akan jelasin dalam kontekstualisasi. Tapi ada respon di sini. Mereka bilang kalau ya mereka itu ada olahraga pikiran seperti misalnya ada pembelajaran dan sebagainya, tapi ini nggak eksklusif. Tapi karena di sisi kita itu ada juga yang bagaimana bentuk belajar pembelajaran di kelas, sehingga justru kita lebih fokus dong untuk karena nggak adanya implementasi secara olahraga di setiap hari, sehingga pada akhirnya olahraga di sisi kita tuh nggak menentu atau di waktu hari tertentu aja. Tapi yang kedua, mereka bilang kalau ya dengan adanya olahraga, dengan hadirnya olahraga akan fokus dan dia nggak ngantuk pada akhirnya. Kami amini kalau ini akan bisa membuat mereka nggak ngantuk. Tapi kita analisis dulu gimana kondisi siswa-siswi itu di sekolah, gimana pada akhirnya mereka itu bisa olahraga nggak? Apakah mereka itu bisa bergerak secara langsung atau apakah mereka lagi sakit, dan pada akhirnya sehingga pada akhirnya kalau olahraga itu terus dilakuin, pada akhirnya kita nggak akan fokus pada pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga, mereka akan bilang kalau ya mereka membangun solusi kalau pada akhirnya olahraga itu sambil bermain pada akhirnya sehingga mereka nggak akan jenuh. Tapi kita bilang ini nggak benar. Kalau mereka bilang ini sambil bermain, yang mereka bilang jadi gimana di sisi mereka itu kaku dan nggak bisa secara monoton gitu aja. Itu sambil bermain, kalau itu nggak ada kefokusan dong. Kalau pada akhirnya mereka sambil bermain, mereka nggak ada kefokusan untuk bisa berolahraga setiap hari, sehingga mereka kalau akan bermain setiap terus itu nggak akan fokus, sehingga mereka olahraga itu nggak ada manfaatnya dan nggak ada yang bisa dibuat hal-hal yang bagus. Tapi juga mereka hadir dengan bilangnya dengan adanya gadget di sisi kita, jadi mereka santai-santai aja. Tapi mereka nggak sadar kalau pada akhirnya di rumah itu ada PR, sehingga pada akhirnya tugas-tugas yang diberikan oleh guru di rumah mereka juga membuat hal-hal seperti itu. Bukan gimana juri, mereka juga sibuk. Bukan gimana gimana mereka itu olahraga atau nggak sibuk atau santai-santai aja, mereka juga sibuk di rumah seperti misalnya adanya PR dan sebagainya. Sehingga yang kedua, mereka ini kalau siswa-siswi sudah lemas sehingga pada akhirnya mereka itu nggak harus ada olahraga. Mereka ini kalau di sekolah itu akan lemas dan pada akhirnya mereka pada akhirnya kita notice itu nggak perlu untuk olahraga. Silahkan. Baik, tadi kamu menyebutkan bahwa itu ada PR. Nah, di sini kita itu bilang bahwa olahraga itu di pagi hari hanya dilakukan sampai 15 sampai 30 menit. Kita ini tidak melibatkan tentang PR. Mengapa kamu tiba-tiba membawa PR masuk ke dalam? Respon, ini adalah respon. Gimana mereka kontradiktif kalau bilang kita akan hadir dengan adanya PR. Kita respon kalau mereka bilang kalau mereka akan santai-santai aja dengan bermain gadget dan gak ada olahraga. Tapi kita hadir dengan bilang kalau mereka tuh nggak sibuk di rumah. Kita jelaskan kepada juri kalau pada itu mereka sibuk juga dengan mengerjakan atau PR dari guru-guru, sehingga mereka itu bisa sibuk itu aja. Bukan tentang gimana santai atau bisa untuk berbuat seperti bermain-main di rumah seperti itu. Tapi ya mereka juga bilang kok ya ini hal-hal disclaimer bagi mereka. Mereka hadir dengan dimana kalau di sekolah mereka itu dengan adanya hari Selasa. Juri notice kalau pada akhirnya mereka itu hanya melakukan di hari Selasa aja. Kenapa nggak setiap hari? Kenapa harus di Selasa? Jadi begitu mereka mengambil sisi mereka, sisi kami. Interupsi. Silahkan. Oke, masuk ke gimana argumen utama kami. Pertama, mengapa kita nggak perlu untuk lakuin ini juri? Pertama, realistis, sistem sekolah sudah padat dan melelahkan. Kita nggak bisa bicara ini kebijakan tanpa gimana lihat kondisi nyata itu sendiri.
sekolah sudah menerapkan sistem full day school. Siswa masuk dari pagi sampai sore sehingga menghadapi gimana semua rangkaian pembelajaran panjang. Setiap mata pelajaran menentu nggak fokus tinggi, dan terjadi bukan gimana peningkatan kualitas, tapi gimana pertama kelelahan secara mental. Mereka kelelahan bukan secara mental aja, tapi gimana fisik mereka itu sudah lelah dari pagi karena disuguhi dengan adanya olahraga. Yang kedua gimana adanya penurunan fokus. Ya, dengan adanya olahraga mereka nggak akan fokus untuk belajar dan